Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardisa Zulsani dari 11 TKR2 dari SMKN 1 Trenggalek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari kita renungkan bersama tentang larangan-larangan dalam agama Islam. Agama Islam bukan hanya mengajarkan apa yang harus kita lakukan, tetapi menunjukkan dengan jelas apa yang harus kita hindari, dan semua itu bukan tanpa tujuan, melainkan demi kebaikan, kemuliaan, dan keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 195, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ayat ini menjadi peringatan bahwa larangan Allah bukan untuk memberatkan, tetapi justru untuk menyelamatkan kita. Ada banyak larangan dalam Islam, namun mari kita bahas beberapa larangan utama yang sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah larangan syirik. Syirik adalah dosa terbesar dalam agama Islam, yakni menyekutukan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengannya, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita melakukan perbuatan yang bisa mengarah pada syirik, baik besar maupun kecil, terang-terangan maupun tersembunyi. Yang kedua, larangan meninggalkan sholat. Sholat adalah tiang agama. Meninggalkan bukan hanya mengundang murka Allah, tetapi juga memutus hubungan kita dengannya. Rasulullah SAW bersabda, perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Barang siapa meninggalkan maka sungguh ia telah kafir. Hadis riwayat Tirmizi. Ketiga, larangan makan harta haram. Mencari nafkah adalah ibadah, tetapi jika harta yang kita makan berasal dari riba, korupsi, mencuri, ataupun menipu, maka keberkahannya hilang. Rasulullah bersabda, setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat, larangan ghibah dan fitnah. Ghibah yaitu membicarakan aib orang lain, dan fitnah yaitu menyebarkan kabar dusta adalah dosa besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 12 mengibaratkan orang yang menggunjing saudaranya seperti memakan bangkai. Bayangkan begitu menjijikkan dan hinanya perbuatan itu di mata Allah. Kelima, larangan zina dan mendekatinya. Zina adalah perbuatan keji yang merusak tatanan masyarakat. Bahkan Allah tidak hanya melarang zina, tapi juga mendekatinya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat 32. Sahabat-sahabat sekalian, menjauhi larangan Allah bukan hanya tentang takut dosa, tapi juga tentang membuktikan cinta kita kepadanya. Jika kita mencintai Allah dan Rasulnya, maka tentu kita akan berusaha keras untuk tidak melakukan apa yang dilarang. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis qudsi, jika hambaku mendekati kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat padanya sehasta. Jika dia mendekat padaku sehasta, aku akan mendekat padanya sedepa. Jika dia datang kepadaku berjalan, aku akan datang kepadanya berlari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita perbaiki diri kita, perkuat iman.
dan kita jaga diri dari segala larangan Allah. Semoga hidup kita diberkahi dan dijauhkan dari dosa dan dimasukkan ke dalam surganya yang abadi. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, semoga apa yang disampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.